iman ke tandang RT 4. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi, dan insya Allah dipersamai oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Kegaji Erikus Warto Magister Studi Islam, pengasuh Pondok Pesantren Lintang Songo. Kemudian yang terakhir bahwa satu akas masjid pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp25.095.000. Kemudian tempat sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp3.453.000. Kemudian pengeluaran Rp3.121.000, sehingga saluran terima kasih masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp25.427.000. Demikian keadaan uang kas masjid dari tingkat Kecamatan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat kita mulai, kepada seluruh jamaah kami harap untuk membeli sosok di depan yang masih kosong. Kemudian bagi jamaah berkomunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kehusukan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuki untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Transferensi dan BNB maupun Bapak Sukasno kami persilahkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diingatkan, sok yang masih kosong di depannya mohon diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jamaah Jumat rahimahullah, melalui mimbar ini khotib berpesan atau berwasiat khususnya kepada al-fakir sebagai khotib dan juga kepada seluruh jamaah semuanya untuk senantiasa mari kita jaga iman dan takwa kita. Karena apabila tidak hati-hati, bisa saja iman dan takwa kita itu kendor dan akhirnya pada titik nol, dan akhirnya kita tidak lagi mempercayai Allah SWT. Selalu setiap Jumat khotib berpesan seperti ini. Maknanya adalah karena manusia ditakdirkan selalu kadang-kadang lupa dan salah, sehingga kita mempunyai sifat yang bisu wa yazidu. Kadang-kadang iman kita itu berkurang, tapi kadang-kadang juga iman kita itu bertambah. Maka mudah-mudahan melalui Jumat hari ini stamina iman kita selalu berada dalam keadaan yang prima, sehingga kita bala tamutunna illa wa antum muslimun, kita mati dalam keadaan Islam. Iman dan makna tidak hanya ada di hati, tapi merefleksikan dalam sikap perkataan kita sehari-hari, menjadi suri teladan yang baik bagi lingkungan kita. Insya Allah bagi iman dan takwa yang baik menjadi percontohan kita. Dan yang penting adalah menjamin kehidupan kita tatkala nanti dipanggil oleh Allah SWT dengan husnul khotimah. Jamaah Jumat yang berbahagia, tema khotib hari ini adalah 3 pilar Islami dalam mewujudkan Indonesia maju. Sebagaimana kita tahu, setelah kita akan memperingati peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Usianya ulang tahun yang ke-80, usia yang cukup dewasa dan matang kalau dilihat pada kehidupan manusia. Namun di balik itu, saksi-saksi sejarah saat ini semakin habis karena yang mengalami detik-detik proklamasi perjuangan pada tahun 45 itu yang berusia 8 semakin lama semakin habis. Tema dari peringatan hari ulang tahun 80 ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sebuah ungkapan yang sangat indah untuk menjadi suatu hal yang kita capai pada usia yang berapa ini. Ada 3 hal untuk mewujudkan tema tersebut, bagaimana pilar yang itu adalah sangat terkandung dalam Islam kita, agama kita Islam. 3 pilar untuk mewujudkan
bersatu berdaulat sejahtera Indonesia Maju adalah yang pertama pilar persatuan, yang kedua pilar kedaulatan, dan yang ketiga adalah pilar kesejahteraan. Persatuan, kedaulatan, dan kesejahteraan. Apabila persatuan dan kesatuan tercapai, maka kesejahteraan akan tercapai. Tapi apabila dua pilar yang mendahulunya tidak ada persatuan, tidak ada kedaulatan, maka kesejahteraan tidak akan tercapai. Jamaah Jumat rahimahullah. Pilar pertama adalah persatuan. Islam memposisikan persatuan sebagai pilar kekuatan dalam agama kita dan umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran 103, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya pada dalil Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ayatnya jelas mengisyaratkan atau memerintahkan kepada kita untuk saling bersatu padu, jangan bercerai-berai. Kalau itu ada suatu perbedaan firqah dalam agama, itu tidak harus menyebabkan kita semuanya untuk bercerai-berai. Selama itu kita Allah kita satu, Nabi kita Nabi Muhammad, Rasul kita Muhammad, ini menjadi satu kesatuan, bendera Allah kita bersama. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, persatuan bisa dimaknai dengan mengesampingkan perbedaan yang memecah belah. Manusia itu ditakdirkan dengan berbagai perbedaan dari warna muncul juga karakter dan sifat-sifat kita semuanya ditakdirkan untuk berbeda. Manusia yang kembar pun tak kalah dilahirkan ternyata tidak bisa sama persis baik fisik maupun karakternya. Oleh karena itu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan umum. Sejarah telah membuktikan kemerdekaan diraih melalui tekad dan persatuan elemen bangsa tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang. Terlebih Indonesia sebagai negara yang multikultural yang beraneka macam kebudayaan yang ada, tapi dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika maka bisa ditentukan menjadi negara yang bersatu, berdaulat, dan adil makmur. Perbedaan manusia semua sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Hujurat 13. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling ta'aruf. Ta'aruf ini adalah mengenal dan akhirnya bisa menyatu. Kemudian kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu si Allah adalah orang yang paling takwa. Kalimat terakhir meskipun kita berbeda-beda suku dan berbeda kulit, tetapi kalimat terakhir menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena yang warna hitam, yang warna kuning, yang warna putih, bukan yang kaya, bukan yang cantik, bukan karena pangkat, tetapi bagi Allah yang paling mulia adalah tattaqu, orang-orang yang paling bertakwa. Yang kedua, pilar yang kedua adalah kedaulatan.
sudah merdeka 17 Agustus. Tapi betulkah kita sudah berdaulat? Berdaulat itu artinya kemandirian dalam menentukan arah kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dari agama Allah. Apakah sudah seperti itu? Apakah masih ada kezaliman di muka bumi ini? Apakah masih ada ketindasan di muka bumi ini? Apakah masih ada pungli di muka bumi ini? Masih adakah kesewenang-wenangan? Apabila masih, berarti kita itu bersatu, tapi belum berdaulat. Kekuatan moral, teknologi, politik, ekonomi, dan budaya yang mandiri, terlebih dalam era globalisasi. Tantangan militer, penetrasi ideologi, dan sistem ekonomi yang dapat melemahkan nilai bangsa melalui pesatnya perkembangan teknologi. Lebih-lebih di era teknologi, kadang kita terjajah oleh teknologi karena tak kalah semakin maju negara bukan lagi ditentukan oleh faktor ekonomi, tapi faktor komunikasi dan teknologi. Negara-negara yang teknologi dan komunikasi majunya maju, maka menjadi negara yang berkembang. Terkait dengan kedaulatan, Rasulullah telah memberi contoh dalam bentuk piagam Madinah, yaitu dokumen penting yang disusun oleh Nabi Muhammad pada awal terbentuknya negara Islam di Madinah, yang menjadi inspirasi membangun sistem kedaulatan pemerintahan yang Islami berdasarkan pada kesepakatan bersama warga dan bangsa, merdeka tetapi tidak mengganggu bangsa lain. Kalau dalam negara kita adalah aktif berperan dalam kancah perjuangan negara-negara yang lain. Contoh sekarang ini yang tertindas adalah negara Palestina, dijajah, dibom dan sebagainya. Mereka sangat menderita di bawah tekanan Israel. Rasulullah mengembangkan negara berdasarkan kesepakatan dan perjanjian Madinah. Rasulullah memimpin umat untuk tetap menjaga komitmen dan kebersamaan yang diatur dalam piagam Madinah itu. Menjaga kedaulatan ini akan menumbuhkan rasa cinta dan negara. Kecintaan bangsa ini diwujudkan oleh Nabi di kota Mekah yang terekam dalam hadisnya, alangkah baiknya engkau sebagai negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selain kamu. Disebabkan oleh Nabi Muhammad yang mencintai dan menerima. Pilar yang ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan adalah buah daripada pilar 1 dan 2. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kesejahteraan adalah persatuan dari kedaulatan yang terjaga dan persatuan. Kesejahteraan juga merupakan cita-cita Al-Quran yang ditegaskan dalam surat As-Saba ayat 15. Sungguh pada kaum sabar, benar-benar ada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepadanya terhadap negeri ini. Adalah negeri yang baik, yang nyaman, sedangkan Tuhanmu, Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dalam membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan secara materi, sejahtera bukan secara terpenuhnya pangan, terpenuhnya kecukupan dan sebagainya, tapi kesejahteraan juga di bidang spiritual. Dari ayat ini
kita juga bisa memahami bahwa mendapatkan kesejahteraan bukan hanya di bumi, namun juga meraih kesejahteraan melalui ampunan Allah di akhirat. Visi Indonesia masuk dalam KUT Indonesia ke-80 sejalan dengan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemajuan bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, infrastruktur, tetapi juga kemajuan moral dan pengetahuan teknologi dan akhlak bangsa. Negara yang maju adalah negara yang masyarakatnya beriman, berilmu dan bekerja keras, saling membantu dan saling mendukung keadilan. Momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah amanah besar yang harus dijaga melalui persatuan yang kokoh, kedaulatan yang bermartabat, dan kesejahteraan yang merata. Sejalan dengan ajaran Islam, semua elemen bangsa hendaklah saling terus bekerja sama membangun Indonesia yang kuat, adil, makmur, menuju cita-cita baladun, thayyibatun, waradun. Mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wajib hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi